Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kita akan sama-sama mengucapkan salam revival terlebih dahulu. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari kita langsung saja membuka pembacaan kita dalam Alkitab Amsal 21 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Puji Tuhan, kalau kita boleh membaca di dalam pembacaan kita hari ini, yaitu ada dua hal yang kita boleh pelajari, yaitu kalau orang menutup telinga maka akan mendapatkan akibat, yaitu ketika dia sendiri berseru-seru dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Nah, saya memberikan tema melalui pembacaan kita hari ini yaitu peduli, ya. Kepedulian ini adalah merupakan keterlibatan dua pribadi atau lebih, di mana orang-orang yang ada di sekitarnya dapat merasakan ketika orang yang ada di sekitarnya memiliki kepedulian. Bagaimanakah wujud atau bentuk kepedulian itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya? Itu adalah tergantung bagaimana cara orang-orang di sekitarnya memperlakukan dia. Bagaimanakah cara dia bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, peduli itu sendiri memiliki arti yaitu memperhatikan, menghiraukan, dan juga sikap melibatkan diri. Bagaimanakah keadaan kita atau sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan? Apakah kita termasuk orang-orang yang memiliki kepedulian dengan orang lain, atau kita termasuk orang-orang yang mungkin tidak pernah mempedulikan orang lain? Nah, tentu saja dalam hal ini kita berbicara tentang kepedulian ada hubungannya dengan orang lain. Bagaimanakah sikap kita, bagaimanakah karakter kita, itu akan tentu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam dunia yang semakin jahat ini Bapak Ibu, tentu saja kalau kita mengingat ada satu bagian ayat firman Tuhan di akhir zaman dikatakan bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, tidak peduli, tidak lagi ada perhatian kepada orang lain, lebih memilih mengurus urusan masing-masing daripada peduli dengan orang lain, ya. Nah, itu sebabnya bahwa orang-orang yang kecenderungannya tidak peduli dengan orang lain, dia memiliki sikap tidak mau direpotkan, ya, dengan berbagai macam alasan. Kenapa dia tidak mau peduli dengan orang lain? Karena dia tidak mau direpotkan, mungkin menyita waktunya karena saya sendiri sibuk. Dan ada alasan-alasan yang lainnya, merasa membuang-buang waktu kalau saya peduli dengan orang lain. Karena sibuk dengan urusannya sendiri, tidak mau peduli dengan orang lain, tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu sebabnya ada kutipan firman Tuhan seperti yang tadi saya sampaikan, itu terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Di sana dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini adalah kondisi manusia di akhir zaman. Ini adalah sikap atau keberadaan manusia di akhir zaman di hari-hari ini. Tetapi bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harus ada perbedaannya. Harus ada yang berbeda dari orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan,
orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan, atau mungkin mereka tahu bahwa mengasihi sesama, mempedulikan sesama itu sebenarnya adalah hal yang baik, tetapi mereka tidak mau melakukannya karena hanya memikirkan dirinya sendiri. Tetapi bagi kita yang tahu firman Tuhan dan ingin melakukan kehendak Tuhan, maka kita belajar. Yang harus kita lakukan adalah kita hidup peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak peduli dengan orang, sibuk dengan urusan sendiri, tidak mau memperhatikan orang lain, tidak peduli dengan keberadaan orang lain, maka hal ini tentu saja bertentangan dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 26? Demikianlah bunyi firman Tuhan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi Bapak Ibu, bahwa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, bagaimanakah kita bisa hidup saling mempedulikan satu sama lain, ya. Saling peduli, dikatakan firman Tuhan, ini adalah merupakan kehendak Tuhan bagi jemaatnya sebagai anggota tubuh Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, setiap firman Tuhan, setiap perkataan-perkataan Tuhan itu adalah bermanfaat, mengingatkan kita kembali apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang ingin Tuhan mau kita kerjakan untuk melakukan kebenaran-kebenarannya. Nah, itu sebabnya kita belajar apa sih ciri orang yang punya kepedulian itu. Yang pertama yang saya catat seperti dalam pembacaan kita tadi di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-25, yaitu suka memperhatikan orang lain. Nah, bentuk perhatian ini Bapak Ibu tidak selalu kita mungkin mensupport dalam hal keuangan atau ekonomi, ya. Tetapi waktu kita memperhatikan orang lain, memperhatikan keberadaan mereka, mungkin ada orang-orang yang melakukan kesalahan dan kita peduli supaya dia tidak terjerumus dalam kegelapan, maka kita bisa mengingatkan mereka. Itu tandanya kita peduli supaya dia tidak terus ada di jalan yang tidak benar. Itu tandanya kita peduli. Atau juga ada contoh lain, ada teman kita yang mungkin sakit, kita bisa memberikan perhatian dengan membesuknya dan juga mendoakannya. Ini juga adalah bentuk kepedulian kita dengan mereka sebagai saudara kita, ya. Ketika kita mungkin melihat ada saudara kita atau tetangga kita mengalami kedukaan, kita juga bisa memberikan perhatian sebagai bentuk kepedulian. Kita datang kepadanya dan memberikan penghiburan serta memberikan perhatian kepadanya. Ada banyak contoh-contoh lainnya Bapak Ibu di mana bentuk kita mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita mau belajar mempedulikan orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Lalu ciri orang yang peduli juga yang saya catat adalah dia bisa menghargai orang lain. Nah, bagaimanakah bentuk penghargaannya? Yaitu dia bisa memiliki sikap yang baik kepada orang-orang di sekitarnya, menjaga perasaan orang lain. Kita tidak berlaku semena-mena, tidak berlaku seenaknya sendiri, tetapi waktu kita peduli perasaan orang lain, kira-kira dengan perkataan kita itu dia tersinggung atau tidak. Cara kita mungkin memperlakukannya itu adalah bentuk kepedulian. Nah, tetapi bentuk kepedulian kita memperlakukannya dengan baik atau tidak, ini juga adalah merupakan sebuah kepedulian yang harus kita lakukan seperti yang disukai oleh Tuhan. Kemudian juga suka membantu orang lain. Ciri orang yang peduli adalah suka membantu orang lain tanpa diminta, ya.
Jadi waktu ada orang yang kita tahu bahwa orang itu membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita, atau membutuhkan perhatian kita tanpa diminta, kalau kita punya rasa peduli, maka kita pasti akan membantunya dengan hati yang tulus, ya, dengan cara yang baik, dengan perhatian yang baik, sehingga dia juga boleh merasakan bahwa kita ini mempedulikan dia, bahwa kita ini memperhatikan dia. Kemudian kalau kita punya kepedulian, maka kita juga waktu menolong orang lain itu bukan sebagai sebuah beban, tetapi karena kita tahu hati kita punya ketulusan, hati kita punya kasih, hati kita punya kebaikan, dilimpahi dengan kebaikan karena kita mengasihi Tuhan, maka waktu kita menolong atau membantu orang lain itu bukan beban yang memberatkan kita, tetapi karena kita mau melakukannya karena kita mengasihi dia, ya, karena kita memang memiliki kebaikan yang harus kita limpahkan. Karena kita sudah terima kelimpahan kebaikan dari Tuhan, itu sebabnya kita belajar melimpahkan kasih kita itu juga kepada orang lain sebagai bentuk dan wujud kita peduli dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, di sana jelas dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu sebabnya waktu kita peduli dengan orang lain, waktu kita memperhatikan orang lain, dikatakan firman Tuhan, itu adalah sama dengan kita memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Hukum Kristus adalah kita dapat saling mengasihi, saling memperhatikan, saling tolong menolong. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan seturut firman Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, yaitu dengan cara kita mempedulikan orang lain, mempedulikan sesama kita. Mengapa kita harus punya kepedulian terhadap orang lain? Karena Bapak Ibu, kita pun butuh orang lain. Di waktu yang mungkin kita tidak bisa tentukan kapan, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin di saat-saat kita yang membutuhkan orang lain. Dan ketika kita belajar mempedulikan orang lain, suatu hari pun kita memerlukan orang lain peduli kepada kita. Itu sebabnya waktu kita peduli kepada orang lain, itu sesungguhnya sama dengan kita menabur kepedulian. Karena suatu hari kita pun membutuhkan orang lain itu juga peduli kepada kita. Saat kita peduli, itu sesungguhnya adalah kita menyalurkan kasih Tuhan. Seperti dalam ayat pokok kita, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ayat ini menggambarkan orang yang tidak peduli dengan orang lain, maka suatu hari ketika dia membutuhkan, dia tidak akan dipedulikan oleh orang lain. Itu sebabnya mari kita belajar dalam renungan kita hari ini, pedulikan orang lain. Karena kita pun memerlukan orang lain untuk peduli kepada kita. Saat kita saling peduli, itu sama artinya kita saling mengasihi dan kita melakukannya sebagai hukum Kristus yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat setiap pemberitaan firman Tuhan melalui Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu menerima berkat Tuhan dan ingin menyaksikan apa yang Bapak Ibu terima atau pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, atau Bapak Ibu ingin menyalurkan doa-doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita terus bertumbuh bersama karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, untuk kita saling menopang, saling mendukung, dan kita bertumbuh bersama-sama di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman-Mu yang terus mengajar kami, agar kami semakin serupa dengan Kristus, agar kami semakin serupa dengan karakternya Tuhan.
Hidup kami adalah kesempatan. Itu sebabnya setiap kesempatan biarlah kami pakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk mencintai Tuhan dan mencintai Tauratnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-umat-Mu GPDI LCD hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Umat-umat-Mu akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan umat-umat-Mu lupakan. Terima kasih, kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.